Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jos Adrian dari kelompok 7 mata kuliah Soft Skill. Di dalam Soft Skill, kita mempelajari tentang Emotional Intelligence. Apa sih yang dimaksud dari Emotional Intelligence? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskannya kepada kalian apa yang dimaksud dari Emotional Intelligence itu sendiri. Emotional Intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosinya, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain, yang bermaksud untuk meningkatkan kesehatan fisik dan kesehatan mental. Seseorang yang memiliki kemampuan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosinya pada saat dia marah, sehingga pada saat dia marah, seseorang yang memiliki emotional intelligence yang baik tidak akan meledak-ledak, tetapi lebih bisa untuk mengontrolnya. Dan seseorang yang memiliki kemampuan emotional intelligence yang baik mampu peka terhadap lingkungan sekitar, terhadap perasaan orang lain. Di emotional intelligence sendiri memiliki 5 komponen penyusun, yaitu self-awareness, self-management, self-motivation, social skills, dan empathy. Nama saya Charles Joseph dan saya akan menjelaskan macam-macam emotional intelligence. Emotional intelligence sendiri dibagi menjadi 2 kemampuan, yaitu diri sendiri dan terhadap orang lain. Bila berbicara emotional intelligence terhadap diri sendiri, maka dibagi lagi menjadi 3, yaitu self-awareness, self-regulation, dan motivation. Sedangkan kalau misalkan kita berbicara emotional intelligence terhadap orang lain, maka dibagi menjadi 2, yaitu empathy dan social skill. Sekarang kita akan berbicara mengenai self-awareness. Self-awareness merupakan kemampuan di mana kita mengenali diri kita sendiri, seperti kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, serta mengetahui tujuan hidup ke depannya. Itu merupakan contoh-contoh dari self-awareness. Contoh lain adalah seperti ketika kita mengenali emosi diri kita sendiri. Misalkan nih, kita sedang bermain game dan kita diganggu, maka emosi kita akan naik. Itu salah satu contoh di mana kita mengenali diri kita sendiri. Yang kedua ada self-regulation. Self-regulation merupakan kemampuan untuk mengontrol emosi kita. Seperti misalkan nih, ketika kita lagi emosional, maka kita akan menjauh dari orang lain dan tenang terlebih dahulu. Itu merupakan kemampuan dari kontrol emosi. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai motivation. Ketika kita berbicara mengenai motivation, maka kita harus mengetahui apa sih yang memotivasi diri kita sendiri. Contohnya nih, ketika kita kuliah, maka ada timbul motivasi ketika kita mendapatkan nilai tinggi dengan IPK tinggi. Lalu, hal lain yang dapat motivasi diri kita juga merupakan pencapaian kita ketika kuliah, supaya kita bisa mengembangkan diri kita dan melihat ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas social skill. Social skill merupakan kemampuan untuk menjaga hubungan dan memahami orang yang sedang berhubungan dengan kita. Contohnya ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang yang baru, maka bagaimana cara kita berkomunikasi dan bagaimana cara kita memahami apa yang sedang dirasakan oleh orang tersebut. Selanjutnya kita akan membahas empathy. Empathy merupakan sebuah usaha untuk memahami perasaan orang lain, atau kata lainnya adalah mencoba menempatkan diri kita ke posisi orang tersebut. Dengan mencoba menempatkan diri ke posisi orang lain, maka harapannya misalkan nih, ketika kita melihat ada orang yang sedang kelaparan, kita memposisikan diri kita ketika kita sedang kelaparan, maka kita bisa membantu orang tersebut. Kecerdasan emosional tentang kesadaran diri. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan menerima, mengelola, menilai, dan mengontrol emosi yang dimiliki seseorang. Kecerdasan emosional akan membantu kita untuk membangun hubungan yang baik. Kecerdasan emosional merupakan komponen penting dari keterampilan utama lainnya, termasuk keterampilan interpersonal dan komunikasi. Kesadaran diri di sini maksudnya adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi itu terhadap kita dan orang lain di sekitar kita. Contoh kecerdasan emosional dengan kesadaran diri yaitu kita menyadari bahwa kita merasa stres. Kita dapat mengambil langkah-langkah untuk meringankan penyebab atau mengatur ulang jadwal agar lebih baik lagi. Mekanisme pertahanan tentang represi. Defense mechanism adalah strategi psikologis yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, bahkan suatu bangsa untuk berhadapan dengan kenyataan dan mempertahankan citra diri. Orang yang sehat biasa menggunakan berbagai mekanisme pertahanan selama hidupnya.
Represi didefinisikan sebagai upaya individu untuk menghilangkan frustasi, konflik batin, dan bentuk-bentuk kecemasan lainnya yang ada dalam dirinya. Seseorang yang melakukan represi biasanya tidak bersedia menceritakan permasalahan yang membuat cemas dirinya. Hal ini dilakukan karena sebagai usaha untuk menghilangkan kecemasan dari perasaannya. Contohnya denial, misalnya masalah kecanduan rokok. Daripada mengakui dan mengubah kebiasaan tersebut, ia justru menyangkal adanya masalah. Contohnya dari represi, yaitu saat Anda kehilangan sosok yang sangat dekat dengan Anda. Daripada menerima kenyataan dan merasa kesepian, Anda justru menganggap bahwa orang tersebut masih hidup. Proyeksi, contohnya adalah jika Anda tidak menyukai rekan kerja Anda, padahal setiap hari harus bekerja sama dengannya, maka Anda justru merasa bahwa rekan Anda lah yang tidak suka pada Anda, bukan sebaliknya. Rasionalisasi, contohnya adalah Anda selalu datang terlambat ke kantor dan akhirnya ditegur oleh atasan. Untuk menghindari dari rasa bersalah atau malu, Anda beralasan bahwa rumah Anda jauh dari kantor dan selalu terjebak macet. Padahal Anda sebenarnya bisa berangkat lebih pagi dari biasanya supaya tidak terlambat. Pengalihan, contohnya saat Anda gagal memenuhi target kerja, Anda pun akan pulang ke rumah membawa kekecewaan tersebut dan jadi bertindak kasar dengan membanting pintu, membentak anggota keluarga, atau menyetir kendaraan dengan ugal-ugalan. Jadi dalam mempelajari emotional intelligence dan defense mekanis, seseorang dapat mudah untuk mengembangkan soft skill mereka. Karena dalam emotional intelligence sendiri, seseorang dapat mengetahui emosi dan mengendalikan emosi mereka sendiri. Dan juga mereka juga dapat peka terhadap perasaan orang lain. Dan dalam defense mekanis, seseorang dapat menghilangkan frustasi mereka dan juga kecemasan mereka. Sehingga hal itu dapat sangat berpengaruh ke dalam soft skill dan juga dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka dapat menjalin relasi yang baik dan juga bisa mendapat pekerjaan yang baik. Sekian, terima kasih.